Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nazur Didatul Aulia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis IFAS, matriks, dan strategi SWOT dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester. Baik, yang pertama itu ada IFAS, yaitu internal faktor analisis summary. Pada analisis faktor internal ini kami mengidentifikasi kekuatan yang pertama itu strength itu yang dimiliki, yaitu yang pertama memberikan kesempatan magang dan kerja sama yang luas. Faktor ini tuh memiliki tingkat signifikan sebesar 2.00, bobotnya 0,09, ratingnya 4.0, dan skor akhirnya itu 0,36. Selanjutnya itu ada lokasi strategis dekat dengan pusat kota. Tingkat signifikannya itu ada di 3.00, bobotnya ada di 0,14, ratingnya 4.0, dan skornya 0,55. Yang ketiga ada laboratorium modern serta perpustakaan lengkap mendapat tingkat signifikan 3, bobotnya 0,14, ratingnya 4, dan skornya 0,5. Yang keempat itu ada beberapa program studi berakreditasi unggul hingga internasional, dosen berpengalaman, riset berkualitas tinggi. Tingkat signifikannya itu ada di 3.00, bobotnya dari 0,14, ratingnya dari 4.0, dan skornya 0,55. Dari semua strength itu ditotalin itu ada bobotnya itu 0,50 dan skor akhirnya itu ada 2.00. Selanjutnya itu ada weakness, yaitu di weakness atau dari sisi kelemahan ada beberapa faktor strategis yang menjadi perhatian. Yang pertama itu ada biaya pendidikan tinggi, mungkin menjadi hambatan bagi calon mahasiswa dari keluarga kurang mampu, itu dengan tingkat signifikannya 3, bobotnya 0,14, ratingnya 1, skornya itu 0,14. Selanjutnya itu ada kurangnya ruang terbuka hijau di sekitar kampus Pakupatan. Di tingkat signifikannya 3.00, bobotnya 0,14, ratingnya 2.0, dan skornya 0,27. Selanjutnya ketiga itu ada kurangnya fasilitas olahraga dan rekreasi, membatasi kegiatan mahasiswa di luar akademik, yaitu dengan tingkat signifikannya 3, bobotnya 0,14, ratingnya 1.3, dan skornya 0,18. Dan yang terakhir dari weakness itu ada sistem administrasi yang rumit, membuat proses pendaftaran dan pengurusan administrasi menjadi kesulitan, yaitu dengan tingkat signifikannya 2, bobotnya 0,09, ratingnya 2.0, dan skornya 0,18. Jadi di sini akan ditotalin subtotalnya dulu. Dari yang weakness-nya itu ada bobot 0,50 dan skor itu ada 0,77. Dan untuk total semuanya dari strength dan weakness ini itu di tingkat signifikannya ada 22.00, di bobotnya ada 1, dan skornya 1,23. Selanjutnya itu ada faktor eksternal, yaitu opportunities dan threats atau bisa disebut di sini itu EVAS. Yang pertama faktor strategisnya itu ada yang opportunities itu yang pertama ada perkembangan teknologi yang memperluas akses materi pendidikan digital dengan tingkat signifikannya 3, bobotnya 0,13, ratingnya 4.0, dan skornya 0,52. Yang kedua itu ada peningkatan kesadaran akan pentingnya pendidikan yang membuat lebih banyak orang tertarik untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Tingkat signifikannya itu ada 3, bobotnya 0,13, dan ratingnya 3.0, serta skornya itu dengan skor 0,39. Selanjutnya itu ada perkembangan program studi baru, memenuhi kebutuhan pasar kerja yang terus berkembang.
Yang tingkat signifikan itu 3, bobotnya 0,13, ratingnya 3.5 dan skornya 0,46. Selanjutnya yang terakhir dari opportunities itu ada peningkatan akses internet memudahkan mahasiswa untuk belajar secara online dan mengakses sumber belajar digital. Di situ ada bobotnya 0,13, rating 3.0 dan skornya 0,39. Dan yang terakhir itu ada trades ya. Trades ini yang pertama itu ada lulusan kurang siap memasuki dunia kerja. Yang pertama itu ada tingkat signifikannya 3, bobotnya 0,13, ratingnya 2.0 dan skornya 0,33. Selanjutnya itu ada perubahan dalam preferensi generasi muda terhadap pendidikan. Bobotnya itu 0,13, ratingnya 2.0 dan skornya 0,26. Yang ketiga ada kurangnya dukungan untuk kegiatan penelitian. Itu ada di angka 2 untuk tingkat signifikannya, dan untuk bobotnya, 1.0 untuk rating dan 0,09 untuk skornya. Dan yang terakhir itu ada keterbatasan dalam penggunaan teknologi modern dalam kurung jurnal digital bagi mahasiswa. Pertama itu ada yang bobot itu ada 0,13, ratingnya 1.2 dan skornya 0.16. Nah dari semua itu subtotalnya itu di bobotnya ada 0,14 dan skornya 0,83. Dan untuk total dari kedua itu ada 23 untuk tingkat signifikan, bobotnya ada di 1,0 dan skornya ada di 0,93. Nah dari situ ada indikator kekuatan atau strength, yaitu jadi 2.00, dan ada indikator kelemahan weaknessnya itu ada di 0,77, dan untuk indikator peluang opportunitiesnya itu ada di 1.76, di indikator ancaman threats-nya itu ada di 0,83. Selisih antara kekuatan dan kelemahan koordinat analisis internal sumbu X itu ada di 1.23, dan selisih antara peluang dengan ancaman sama dengan koordinat analisis eksternal sumbu Y itu 0,93 ya, kita bisa lihat dari di kuadran tersebut. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan dengan matriks. Matriks yang pertama itu ada S dengan O, yaitu strengths dengan opportunities. Yang pertama itu ada memanfaatkan keunggulan, lokasi dan fasilitas untuk menarik mahasiswa baru melalui promosi berbasis digital. Yang kedua itu ada menjalin kerjasama internasional berbasis teknologi untuk memperluas peluang riset. Dan yang kedua itu ada ST, yaitu strength dan trust. Yaitu yang pertama ada memanfaatkan prodi unggulan untuk bersaing dengan institusi yang menawarkan pendidikan praktis. Dan yang kedua ada meningkatkan kapasitas riset agar tetap relevan dalam pasar kerja yang kompetitif. Untuk mengatasi hambatan biaya pendidikan, dan yang terakhir itu untuk melakukan perbaikan infrastruktur digital untuk mengurangi ketergantungan terhadap faktor eksternal. Selanjutnya pada kedua materi itu sekarang ada strategi SWOT-nya, yaitu yang SO atau yang strength dengan opportunities. Yang pertama itu ada melakukan proyek riset kolaboratif yang memanfaatkan teknologi terkini seperti analisis data besar, big data, atau kecerdasan buatan atau AI. Nah di situ diberi bobotnya 0,26, ratingnya 4.00 dan skornya 1,04. Yang kedua itu ada mengadakan webinar pelatihan online atau kursus singkat dengan mitra internasional untuk berbagi hasil riset dan inovasi. Di sini tuh diberi bobot 0,26, ratingnya 4.00 dan skornya 1.04. Selanjutnya itu ada membuat platform digital virtual
virtual open house berbasis teknologi VR atau AR agar calon mahasiswa dapat mengunjungi kampus secara online. Yaitu di bobotnya ada 0,22, ratingnya 4.00 dan skornya 0,87. Dan yang terakhir dari SO ini ada membuat storytelling omni sukses konten sehari-hari bersama mahasiswa kita atau vlog kegiatan kampus, yaitu ada di bobotnya di 0,26, ratingnya 5 dan skornya 1.30. Nah, untuk sudah semuanya itu akan ditotalkan ada bobotnya ada di 1.00 dan skornya 4.26. Nah, selanjutnya itu ada weakness dan opportunities. Nah, itu ada kolaborasi dengan startup teknologi lokal untuk mengembangkan solusi layanan berbasis AI, contohnya chatbot untuk layanan informasi. Nah, jadi untuk ini tuh bobotnya ada di 0,33, ratingnya 4.00 dan skornya 1.33. Yang kedua ada melakukan pengecekan rutin fasilitas digital seperti TV, proyektor, dan komputer yang ada di laboratorium untuk mengetahui bagian yang harus diperbaiki. Ini bobotnya ada di 0,33, ratingnya 5.00 dan skornya 1.67. Nah, ketiga ada menyelenggarakan program literasi digital atau e-book untuk meningkatkan kemampuan digital mahasiswa. Sini itu ada bobotnya 0,33, ratingnya 5 dan skornya 1,67. Nah, di sini itu di jumlahnya ada di bobotnya ada di 1.00 dan skornya 4.67. Nah, selanjutnya itu ada strengths dan traits ya. Yang pertama itu menyelenggarakan kelas kolaborasi bersama praktisi industri sebagai guest. Yang pertama itu ada menyelenggarakan kelas kolaborasi bersama praktisi industri sebagai guest lecturer. Nah, yang pertama itu bobotnya ada di 0,35, ratingnya ada di 3.50 dan skornya 1.2. Lanjutnya itu yang SC ada yang kedua membuat sertifikasi tambahan di setiap program studi agar lulusan memiliki keunggulan kompetitif, misalnya sertifikasi IT, bahasa asing, atau soft skill. Nah, di situ bobotnya ada 0,35, ratingnya 4.00 dan skornya 1.41. Dan yang terakhir dari SC ini ada menawarkan pelatihan tambahan atau sertifikat untuk mahasiswa supaya lebih siap bekerja, misalnya bahasa Inggris dan bahasa Korea. Nah, di sini bobotnya itu ada 0,29, ratingnya 4.00 dan skornya 1.18. Di sini jumlah dari bobotnya itu ada 1.00 dan skornya 3.82. Dan yang terakhir itu ada weakness dan traits-nya. Yang pertama itu ada menggandeng CSR perusahaan nasional atau internasional untuk pendanaan program beasiswa penuh. Nah, di sini tuh bobotnya 0,29, ratingnya 3.50 dan skornya 1.03. Yang kedua itu ada meratakan kampus yang hemat energi seperti panel surya atau lampu LED otomatis. Nah, bobotnya itu ada di 0,35, ratingnya 5.00 dan skornya 1.76. Dan yang terakhir itu ada menyediakan kontrol keamanan data dan sistem dari ancaman eksternal. Nah, di sini tuh bobotnya ada 0,35, ratingnya 4.0 dan skornya 1.41. Nah, dari sini tuh ada totalnya 1.00 dan skornya 4.21. Sekian video ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi